Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun haitsu qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, patutlah kiranya pada siang hari ini kita mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala lantaran masih diberikan kesehatan, kekuatan, serta kemauan untuk menghadiri panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk semuanya mengikuti salat Jumat terlebih dalam keadaan berjamaah. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri tauladan yang baik. Beliau yang menceritakan kisah masa lalu untuk kita ambil manfaatnya di hari ini. Tak lupa selaku khatib saya berwasiat kepada diri sendiri secara khusus dan kepada para hadirin sekalian agar senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kamu semua adalah orang yang paling bertakwa. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini insyaallah kita akan membahas mengenai firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sesungguhnya di antara cerita-cerita mereka terdapat pelajaran yang dapat dipetik bagi orang-orang yang memiliki akal yang sehat. Oleh karena itu, pembahasan kita hari ini adalah mengenai hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna thalathatan fi bani Israil, abras wa aqra wa a'ma." Sesungguhnya terdapat 3 orang di antara Bani Israil yang mana orang ini adalah abras, kemudian aqra dan a'ma. Abras di sini adalah orang yang memiliki kelainan pigmen kulit yang menyebabkan kulitnya belang-belang. Kemudian aqra, orang ini memiliki kelainan di kulit yang mana tidak dapat tumbuh rambutnya. Dan yang ketiga adalah orang buta yang tidak dapat melihat. Fa'aradallahu an yabtaliyahum faba'atha ilaihim malakan. Kemudian Allah ingin menguji tingkat keimanan mereka dan mengutus seorang atau sesosok malaikat kepada mereka. Fa'atal abros, kemudian yang pertama didatangi adalah yang abros, orang yang memiliki kelainan kulit yang mana kulitnya belang-belang. Faqala, kemudian malaikat ini menyamar sebagai manusia dan berkata, "Ayyu syai'in habbu ilaika?" Sesuatu yang paling kamu sukai di dunia ini bentuknya bagaimana? Faqala, orang ini menjawab, "Launun hasan wa jildun hasan wa yadhhab anni ma qadirani an-nasu bihi." Aku ingin memiliki kulit yang bagus, warna kulit yang bagus dan hilang dariku
semua hal yang orang-orang tampak jijik ketika melihatku. Qala famasahahu. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan famasahahu. Malaikat ini kemudian menyentuh, memoles tangannya, badannya. Fayadhab anhu qadir. Kemudian hilang semua hal-hal jijik dari dirinya. Fa'utiya jildan hasanan walaunan hasanan. Kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kulit yang bagus dan warna kulit yang mulus. Faqala, kemudian malaikat ini mengatakan ayyul mali ahabbu ilaika. Kemudian harta yang paling kamu sukai bentuknya apa? Qala ibilun. Orang ini mengatakan ibilun, seekor unta. Fa'utiyana qatan usyara. Kemudian orang ini diberikan hadiah seekor unta yang hamil, dan hamilnya ini sudah hamil tua, mau mendekati beranak. Faqala barakallahu laka fiha. Kemudian orang ini atau malaikat ini berdoa, semoga Allah memberikan barokah kepadamu melalui binatang ini. Fa'atal aqrab. Kemudian mendatangi orang yang gundul. Qala ayyu syai'in habbu ilaika. Kemudian bertanya seperti pertanyaan yang pertama, akan tetapi si gundul ini menjawab jildun sya'run hasan. Sya'run hasan, aku ingin memiliki rambut yang bagus. Famasahahu fa'utiya sya'ran hasanan. Kemudian kepalanya disentuh dan kemudian tumbuhlah rambut yang bagus. Faqala ayyul mali ahabbu ilaika. Kemudian ditanya harta yang paling disukai bentuknya apa? Qala baqaratan. Fa'utiya baqaratan hamilan faqala barakallahu laka fiha. Kemudian Allah menghadiahkan kepadanya seekor sapi yang hamil. Kemudian berdoa malaikat ini, semoga Allah memberikan barokah kepadamu melalui binatang ini. Fa'atal a'ma. Kemudian dia mendatangi orang yang terakhir, yaitu orang yang buta. Faqala ayyu syai'in ahabbu ilaika. Hal apa yang paling kamu butuhkan di dunia ini? Qala an yaruddallahu alayya basari fa ubsira bihin nas. Aku cuma ingin Allah mengembalikan penglihatanku supaya aku bisa melihat semua manusia. Famasahahu faradda alaihi basarahu. Kemudian matanya disentuh, diusap dan kembali penglihatannya. Fa ayyul mali ahabbu ilaika. Kemudian ditanya harta yang paling kamu inginkan apa? Al-ghanam. Orang ini hanya menginginkan seekor domba. Fa'utiya syatan walidan. Kemudian orang ini dihadiahkan kepadanya seekor domba yang beranak. Fa'unti jahadani wa walladahada. Kemudian dua ini sukses mengembangbiakkan unta dan sapinya, dan yang terakhir ini si buta ini berhasil mengembangbiakkan kambingnya. Oleh karena itu, tiga orang ini masing-masing memiliki satu lembah isinya unta, satu lembah isinya domba, satu lembah isinya sapi. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, "Tsumma innahu atal abros ala suratihi wa hayatihi." Kemudian malaikat ini kembali datang dalam bentuk orang yang pertama, yaitu orang yang penyakit abros, yang punya kelainan genetik di kulit. Ala suratihi wa hayatihi, persis sama seperti orang ini sebelumnya. Faqala, kemudian malaikat yang menyamar ini mengatakan, rajulun miskin, saya ini orang yang miskin. Wabnu sabil, yang sedang dalam perjalanan. Qad inqata'at biyal hibal, yang telah kehabisan bekal dalam perjalanan. Wala amlikul balagha illa billahi tsumma illa bik. Saya tidak memiliki orang yang bisa membantu kecuali kepada Allah, kemudian meminta pertolongan kepadamu. Ba'iran ataballahu fihi fi safari. Saya cuma butuh satu ekor unta untuk melanjutkan perjalanan. Faqala, akan tetapi orang ini mengatakan al-huququ katsiratun. Saya memiliki banyak tanggungan. Faqala, kemudian malaikat yang menyamar ini berkata, ka'anni a'rifuka, seolah-olah aku ini pernah melihatmu. Alam takun abros qad qadirakan nasubika. Apakah engkau ini orang, bukankah engkau ini orang yang dulunya kena abros dan orang-orang merasa jijik padamu? Wa anta faqir fa'ataqallahul mal, dan kamu juga seorang yang fakir, kemudian Allah berikan harta kepadamu. Faqala, orang ini mengatakan, kalla innama warithu kabiran an kabirin. Sekali-kali tidak, sesungguhnya aku mendapatkan harta ini adalah dari warisan secara turun-temurun.
Kemudian in kunta kadziban, malaikat yang mengatakan in kunta kadziban, jika engkau berbohong, fasayyarakallahu ila ma kunta alaihi, maka Allah akan mengembalikan engkau seperti keadaanmu semula. Fa'atal aqra, kemudian malaikat ini beralih ke aqra, orang yang tidak memiliki rambut. Kemudian mengatakan hal yang sama pada orang yang pertama dan jawabannya pun sama. Dan di akhirnya in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunta alaihi. Jika engkau kedapatan berbohong, maka Allah akan mengembalikanmu seperti keadaanmu semula. Fa'atal a'ma, kemudian orang ini mendatangi si buta dan mengatakan hal yang serupa. Faqala, kemudian yang buta ini menjawab dengan jawaban yang berbeda. Qad kuntu a'ma, aku dulu orang yang buta. Faradallahu alayya basari, kemudian Allah mengembalikan penglihatanku. Fakhudh ma syi'ta wada' ma syi'ta, maka ambillah kambing sesukamu dan tinggalkanlah sesukamu. La ajhaduka fi safarika hadza, saya tidak akan mempersulit perjalananmu kali ini. Kemudian malaikat yang menyamar ini mengatakan amsik malaka qad radiyallahu bika wa sakhita an sahibaika, tahanlah hartamu dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah meridhai langkahmu dan Allah murka kepada kedua sahabatmu. Dalam hadis ini dapat dipetik pelajaran bahwasanya kesombongan atau tidak mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala di antara bentuk-bentuk kekufuran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika engkau bersyukur atas nikmatku, maka aku benar-benar akan menambahkan hartamu, akan menambahkan kekayaanmu. Wa la in kafartum, dan jika kamu kufur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku benar-benar pedih. Dan azab dan nikmat ini telah didapatkan kenikmatan itu oleh orang yang awalnya buta, dan azabnya adalah azab yang diterima oleh dua orang sebelumnya, yaitu yang abros dan aqra. Faedah yang dapat diambil yang lain adalah bahwasanya yang buta ini gemar bersedekah atau memperhatikan kondisi orang yang hidupnya di bawah dia dalam segi status sosial, atau memperhatikan orang miskin, orang fakir. Si buta ini lebih mementingkan itu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah di hartanya. Dan barokahnya harta itu tidak melulu dengan banyaknya harta, akan tetapi orang ini merasa dirinya seperti orang yang memiliki harta meskipun dia tidak punya. Dan ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang lain, man kana hammul akhirata ja'ala ghinahu fi qalbihi. Orang yang hanya mengharapkan akhirat saja atau fokus untuk akhirat saja, maka Allah akan menjadikan hatinya kaya raya. Jadi pandangan mengenai barokah di sini bukan orang yang kaya, rumah mewah, mobilnya banyak, tanahnya luas, bukan, akan tetapi orang yang memiliki kenyamanan hati. Orang yang memiliki kenyamanan hati, di mana-mana dia nyaman meskipun dia hidupnya biasa-biasa saja. Maka ini juga setara dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan wa annahu huwa aghna wa aghna, dan sesungguhnya Allah lah yang memberikan dia kekayaan dan membuatnya dia berkecukupan. Kenapa tidak ada kata miskin di sini? Karena orang yang miskin adalah kadang orang yang sudah memiliki harta tapi selalu merasa kurang. Faedah yang dapat diambil yang lain adalah bahwasanya mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala termasuk di antara hal-hal yang positif yang sangat dinilai besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga setara dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak bisa masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat setitik biji dzarrah, meskipun kecil sekali sebiji dzarrah. Biji dzarrah itu ibarat kalau ada orang yang menyatakan biji sawi masih terlalu besar biji sawi. Orang biji dzarrah itu biasanya contohnya ketika kita membersihkan bantal atau kasur dengan alat atau dengan sapu bas, itu biasanya keluar debu-debu kecil, itu dzarrah. Sekecil itu tidak bisa masuk surga karena kesombongan. Dan dua orang sebelum si buta ini
Bukan hanya sebesar biji dzarrah, tapi langsung praktek lapangan. Makanya Allah Subhanahu wa taala langsung merapel azabnya. Seketika itu pula kembali ke bentuk semula. Berbeda dengan si buta. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari 3 orang ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi wakila wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ibadallah, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum